sekalian, ya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur bisa melayani tempat ini. Pak Gembala dan Ibu Gembala, terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan, Hosea pasal 6. Kitab Hosea pasal 6, kita akan baca ayat yang ke-6, satu ayat saja. Hosea pasal 6 ayat yang ke-6, ya. Satu ayat saja Bapak Ibu, ya, nggak usah panjang-panjang bacanya, nanti khotbahnya saja yang panjang. Sudah? Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Kalau sudah bertemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya boleh tanya kepada kita pada hari ini semua, kira-kira Bapak Ibu sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Ya, Pak Pendeta, saya sudah jadi orang Kristen sejak lahir. Ya, betul ya? Sejak lahir dia orang Kristen. Nah, saya mau tanya lagi, kira-kira selama engkau sejak lahir sampai saat ini kau menjadi orang yang dewasa, kira-kira sudah tidak kau mengenal Tuhan itu dengan baik? Ada enggak pengenalan akan Tuhan itu betul-betul nyata dalam hidupmu yang kau rasakan ketika engkau mengenal Tuhan? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau cerita tentang seorang Kristen ketika dia mau datang kepada seorang yang tukang rambut, ya, mau potong rambut, dia datang kepada tukang rambut, lalu dia mencukur rambutnya. Lalu di tengah-tengah cukur rambut itu terjadilah komunikasi antara dia dan tukang cukur rambut itu. Saudara, lalu tukang cukur rambut itu berkata begini, "Bapak orang Kristen ya?" "Betul," katanya. "Bapak percaya nggak ada Tuhan di tengah-tengah dunia ini?" Lalu bapak ini yang orang Kristen berkata, "Kenapa kamu tanya begitu? Kalau kamu bagaimana?" Saudara, tukang cukur rambut ini berkata, "Kalau saya nggak percaya ada Tuhan di tengah-tengah dunia ini." "Loh, kenapa kamu nggak percaya?" "Sebab kalau ada Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tidak mungkin ada pembunuhan. Kalau ada Tuhan di tengah-tengah dunia ini, nggak mungkin ada kerusakan-kerusakan, ada pembunuhan, ada perampokan, ada penjarahan, dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan diam?" Itu yang membuat saya nggak percaya ada Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara, ternyata tukang cukur rambut ini dia nggak percaya ada Tuhan. Lalu setelah potong rambut, bapak ini pulang. Di tengah jalan, dia memikirkan apa yang dikatakan oleh tukang cukur rambut ini. Lalu Tuhan kasih hikmat ketika dia di tengah jalan bertemu dengan seorang ODGJ, saudara-saudara. Saudara, ODGJ itu rambutnya panjang sekali. Nggak karu-karuan. Tidak terawat. Lalu ODGJ itu dibawa bapak ini ke tukang cukur, saudara-saudara. Sampai di tukang cukur dia katakan begini, "Pak, kalau Bapak tadi mengatakan Bapak nggak percaya ada Tuhan di tengah-tengah dunia ini, saya mau katakan, saya nggak percaya ada tukang cukur di dunia ini." "Loh, kenapa Bapak katakan begitu? Baru saya saja merapikan rambut Bapak. Kenapa Bapak nggak percaya ada tukang cukur?" "Ini buktinya, orang gila ini, rambutnya nggak ada yang mencukurnya, rambutnya nggak karu-karuan, tidak ada yang merapikannya. Itu bukti tidak ada tukang cukur." Saudara, tukang cukur itu berkata lagi, "Salah dia sendiri, Pak. Kenapa dia nggak mau datang kepada saya? Sama seperti Bapak datang kepada saya dan saya rapikan rambut Bapak." Saudara, lalu Bapak ini berkata, "Seperti itulah Tuhan. Kalau kau mau kenal Tuhan, kau harus datang kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kau mau kenal dengan Tuhan? Kau jauh dari Tuhan. Kau tidak bisa merasakan bagaimana dahsyatnya Tuhan itu dalam setiap kehidupanmu." Saudara, ternyata tukang cukur ini nggak mau pernah datang kepada Tuhan, sehingga dia nggak kenal dengan Tuhan. Saudara, saya mau tanya, ketika tadi saya katakan sudah berapa lama kau menjadi orang Kristen? Berapa lama itu nggak menjamin kita mengenal Tuhan dengan baik? Saudara-saudara, Tuhan itu kalau kita kenal hanya kita mendekat dengan Dia, kita dekat dengan Dia, dan kita merasakan betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam hidup kita. Dan kedekatan itulah yang membuat kita bisa merasakan
Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Maka Hosea mengatakan tadi, Tuhan menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah lebih daripada semua pelayanan-pelayanan kita. Semua korban sembelihan kita. Semua korban-korban bakaran kita. Itu nggak ada artinya kita kasih kepada Tuhan kalau kita nggak kenal dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan kembali kepada kita. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita menjadi orang Kristen tidak menjamin jaminan kita mengenal Tuhan dengan baik. Saudara, semua pengorbanan kita, pelayanan kita menjadi tidak ada artinya di hadapan Tuhan bila kita melakukan semuanya itu tanpa kita mengenal Dia dengan baik. Amin. Maka kenal Tuhan lebih dulu. Kalau kau kenal Dia, semuanya itu akan mengikuti engkau bersama-sama dengan semua pelayananmu. Saudara, oleh karena itu kita akan belajar 3 kebenaran dari firman Tuhan. 3 saja Bapak Ibu. Harusnya ada 200 ini. Ya, 3 saja ya. 3 kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita harus mengenal Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Mengapa? Saudara-saudara. Ya, kenapa kita harus kenal Tuhan dulu? Ada 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara. Yang pertama, kalau kita mengenal Tuhan, saudara-saudara, maka pengenalan kita akan Tuhan itu akan menguatkan iman percaya kita. Amin. Saudara, saudara khawatir nggak dengan peristiwa yang terakhir dalam beberapa hari ini? Khawatir nggak? Khawatir ya, apalagi dari Jakarta ya. Saya aja khawatir, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, karena saya mengenal Tuhan dengan baik, saudara-saudara, saya percaya Tuhan akan memimpin dan melindungi saya, maka iman saya dikuatkan. Coba kalau iman kita nggak kuat, kita nggak kenal Dia, segala sesuatu kita bawa dengan segala ketakutan-ketakutan kita. Saudara, mari kita baca dulu. Matius 8 ayat 23 sampai ayat 27. Boleh ditampilkan Matius 8 ayat 23 sampai ayat 27. Atau boleh satu orang yang mau baca? Boleh? Nah, perhatikan ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya mengikutinya. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Bangunlah. Yesus menghadik angin dan danau itu, maka danau itu teduh sekali. Ayat 27. Dan heranlah orang itu, katanya, orang apakah Dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, saudara kalau baca ini lucu nggak, saudara-saudara? Lucu nggak kalau baca ini? Hah? Ini ada sesuatu yang aneh nggak dalam kalimat-kalimat ini, saudara-saudara? Ya, saudara-saudara, murid-murid ini sudah bersama-sama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Mereka kenal dengan Yesus. Mereka tahu bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, membuat orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar. Banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. 3,5 tahun bukan hal yang sedikit, bukan hal yang pendek. Mereka bisa melihat bersama-sama melayani dengan Yesus. Tetapi saudara-saudara, ketika Yesus meneduhkan angin itu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka malah bertanya, orang apakah Dia ini? Lucu nggak, saudara-saudara? Ternyata sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka nggak tahu Yesus itu seperti apa. Sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus membuat iman mereka itu nggak percaya, nggak kuat. Iman mereka nggak bertumbuh. Iman mereka nggak bertumbuh dengan baik. Harusnya ketika Yesus meneduhkan angin itu, iman mereka dikuatkan, bukan malah bertanya, orang apakah Dia ini, saudara-saudara? Seolah-olah 3,5 tahun itu bukanlah sesuatu yang berarti bagi mereka bersama-sama dengan Yesus. Amin. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Ternyata
Murid-murid ini nggak mengalami pertumbuhan iman dengan baik, saudara-saudara. Ya, mengenal Tuhan Yesus itu hanya sekedar mereka mengikuti, mereka ikuti, tapi tidak membuat iman mereka percaya, iman mereka dikuatkan. Iman mereka mengalami pertumbuhan, saudara-saudara. Sangat menyedihkan sekali, saudara-saudara. Maka saya mau katakan kepada kita, menjadi orang Kristen puluhan tahun, itu nggak jadi jaminan kita mengenal Tuhan dengan baik, saudara-saudara. Ada banyak orang Kristen yang mengatakan ini, saya menjadi orang Kristen sejak saya lahir. Tapi begitu ada persoalan sedikit, iman mereka nggak kuat. Begitu ada pergumulan sedikit, iman mereka nggak bertumbuh. Iman mereka nggak mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara, kebersamaan mereka dengan Yesus ternyata nggak membuat iman mereka semakin hari mengalami pertumbuhan yang baik. Itulah yang sering sekali kita alami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Kita kadang-kadang melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dari persepsi kita. Kita melihat segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita dari kacamata kita. Kita nggak percaya ada Tuhan yang berkuasa mengatur segala kehidupan kita. Saudara-saudara. Saudara, berapa banyak orang-orang Kristen saat ini, saudara-saudara, ketika ada persoalan sedikit di dalam gereja, iman mereka timpang, iman mereka nggak tumbuh dengan subur. Berapa banyak orang Kristen ketika gereja itu ada pergumulan, mereka mulai berpikir, lebih baik aku cari gereja yang nggak bergumul daripada ada gereja yang bergumul. Saudara-saudara. Orang-orang Kristen seperti itu kadang-kadang orang Kristen yang nggak bertumbuh, saudara-saudara. Mereka hanya cari yang nyaman-nyaman saja. Saudara-saudara. Saudara, saya bersyukur, saya tadi cerita dengan Pak Gembala. Persoalan-persoalan saudara nggak membuat saudara meninggalkan tempat pelayanan ini. Saudara terus bersama-sama menggumuli, percaya ada cara Tuhan memberkati setiap pelayanan-pelayanan kita. Ya, ada banyak gereja-gereja lain, saudara-saudara. Ketika ada persoalan sedikit dalam gereja, mereka mulai meninggalkan gerejanya. Lalu cari gereja yang aman dan nyaman, yang tanpa ada persoalan. Saudara-saudara. Saudara, kalau kita mau iman kita dikuatkan dan percaya, saudara-saudara, mari kita kenal dengan Dia dengan baik. Pengenalan kita itu akan membawa hidup kita semakin hari semakin meyakini bahwa kehidupanku bersama-sama dengan Tuhan, aku tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan setiap persoalan yang kualami adalah cara Tuhan bagaimana memberkati setiap kehidupanku, saudara-saudara. Saudara, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini, saudara-saudara. Ya. Jangan seperti murid-murid tadi, saudara-saudara. Mereka sudah bersama-sama dengan Yesus, mengalami banyak perkara-perkara besar, mengalami banyak hal-hal yang besar, mujizat-mujizat yang besar. Tapi mereka tidak kenal Yesus dengan baik. Malah mereka bertanya, orang apakah dia ini? Saudara-saudara. Saya mau tanya dulu, saudara kenal dengan Pak Gembala dengan baik? Kenal dengan Pak Gembala dengan baik? Kenal? Saya tanya ibu yang baju biru, kenal? Ya ibu, ya, ya. Yang belakang putih. Ibu, udah lama jadi jemaat kita sini, Bu? Sudah berapa tahun? Hampir setahun. Ada yang 5 tahun? Kalau setahun biasanya belum kenal benar ya. Ada yang 5 tahun jadi jemaat kita? Yang mana yang 5 tahun? Ibu? Yang pimpin pujian tadi? Saya dari 2007. 2007, berarti sudah lama sekali ya Bu ya. Saya mau tanya Ibu siapa Bu? Ibu Anita kenal baik dengan Pak Gembala? Kalau kenal baik dengan Pak Gembala, kira-kira kesukaan Pak Gembala ini apa? Kira-kira apa? Ikan. Ikan bakar. Saya juga suka itu Bu. Jadi pokoknya kalau Ibu Anita bawa ikan bakar, Pak Gembala pasti suka ya? Senang ya? Nah, saudara, kalau kita kenal dengan seseorang, pasti kita tahu apa kesukaan orang itu. Gak mungkin saudara kenal dengan seseorang, lalu saudara nggak tahu kesukaannya. Nah, saudara,
Tuhan ingin kita tahu apa sih kesukaan Tuhan itu bagi dia. Ya, saudara, kalau kita mau mengambil hati orang yang kita sukai, kita pasti akan melakukan yang terbaik untuk orang itu. Betul? Sama seperti itu Tuhan. Tuhan itu ingin kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, sehingga Tuhan itu merasa dia ditinggikan, diagungkan. Kita nggak buat itu juga, Tuhan nggak apa-apa. Tapi Tuhan ingin lihat kesetiaan kita. Ya, saudara. Maka saudara-saudara, kalau kita mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu, saudara, kita harus tahu bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Dengan manusia saja kita bisa menyenangkan hatinya, apalagi dengan Tuhan, saudara-saudara. Saudara, kalau Tuhan disenangkan, yakinlah, Dia akan memberkati setiap kehidupanmu, saudara-saudara. Ya. Saudara, mari kita sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan secara pribadi, saudara-saudara. Supaya pengenalan kita akan Tuhan itu menguatkan iman percaya kita. Kalau dalam kondisi bergumul, Tuhan, aku tahu kau dekat denganku. Imanku akan percaya, dikuatkan oleh Engkau, Tuhan. Karena aku tahu di tengah-tengah kesulitanku, Tuhan. Karena aku dekat dengan Engkau, Tuhan. Imanku dikuatkan, Tuhan. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, imanmu akan dikuatkan. Imanmu akan dimampukan melihat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak pasti menjadi pasti. Amin. Ya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, iman itu adalah, dalam Ibrani, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita lihat, ya, terbalik ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kau mau melihat Tuhan bekerja, ya, berimanlah kau dalam hidupmu. Amin. Saudara, saya sudah hampir 22 tahun jadi pegawai negeri sipil. 22 tahun. Ya. Saya sejak jadi pegawai negeri sipil, saya bilang sama istri saya, ya, "Mah, saya kan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil itu kan ada gajinya dari pemerintah, toh. Semua gajiku kuserahkan kepadamu." Saya bilang sama istri saya begitu, ya. Semua gajiku kuserahkan kepadamu. Oh, senang sekali istri saya. Senang nggak ibu-ibu ya? Yang ketawa pasti senang. Bu, saya mau tanya dulu, Bu, Ibu, suami istri sebelahnya? Yang belakang Ibu, ya? Oh, belum, masih calon ya? Oh, rencana. Oh, pantas Ibu tersenyum tadi ya. Yang suami istri mana? Yang suami istri mana? Oh, Ibu lagi ya? Pak, saya mau tanya, gaji Bapak serahkan ke Ibu nggak semuanya? Ah, Bapak, ya bener ya. Diserahin semua, Bu? Nah, saya sudah 22 tahun, saya nggak tahu gaji saya berapa, Bu. Karena semua saya serahkan sama istri saya. Tapi saya bilang, yang menjadi hak Tuhan kau kembalikan kepada Tuhan. Tapi ketika saya serahkan itu kepada istri, saya bikin perjanjian MOU sama istri. Poin pertama, semua gaji suami diserahkan kepada istri. Poin kedua, di luar gaji, istri tidak boleh ganggu-gugat. Harus buat. Makanya sampai 22 tahun saya menikah, saya nggak pernah ribut soal uang. Karena ada MOU itu, Bapak Ibu. Tanda tangan di atas materai. Istri satu, saya satu. Sampai sekarang nggak pernah ribut. Tapi satu ketika istri saya lupa. Ya, dia lihat di luar gaji itu lebih banyak ternyata. Istri saya komplain, "Pak, kok lebih banyak uangmu daripada gajimu?" Saya bilang, jangan marah-marah dulu, Ma. Baca dulu MOU kita. Saudara, dia buka. Dia baca. Poin pertama, semua gaji suami serahkan ke istri. Poin kedua, di luar gaji, istri tidak boleh ganggu-gugat. Saudara, dia bilang, "Oh iya ya Pak, ada perjanjian itu ya." Saudara, sampai sekarang dia nggak pernah komplain soal uang kepada saya. Padahal di luar gaji itu lebih banyak daripada gaji.
Kasih gaji. Kasih gaji kita sepenuhnya. Gaji itu adalah hak istri. Tapi di luar gaji, istri nggak boleh ganggu. Nah, jadi nggak pernah ribut sampai sekarang. Nah, saudara, tetapi saudara, gaji saya itu saya simpan di sebuah bank. Penghasilan di luar gaji itu saya simpan di sebuah bank. Selama 17 tahun saya simpan. Saya punya satu kerinduan, Bapak Ibu. Saya kepengen punya rumah. Karena pendeta gereja saya itu, pendetanya disiapkan rumahnya. Semua serba ada. Nanti setelah pensiun lupa dia nggak punya rumah. Nah, saya nggak mau seperti itu. Saya mau siapkan, saya kepengen punya rumah yang besar. Saudara, satu ketika saya ajak istri saya jalan-jalan. Waktu saya masih tinggal di Karawaci. Saya jalan-jalan ke Lipo. Di Lipo itu rumahnya besar-besar, Bapak Ibu. Ada satu rumah yang besar, sering sekali saya doakan rumah itu. Setiap pagi saya jalan sama istri, saya berdiri di depan rumah itu, saya berdoa, Tuhan, satu saat Tuhan akan kasih saya rumah seperti ini. Itu doa saya. Itulah iman saya. Setiap pagi saya berdoa, setiap pagi saya berantem dengan istri saya. Istri saya bilang, kau bikin malu saya saja. Orang lihat kau seperti orang gila. Rumah orang kau doakan, rumahmu sendiri mana? Katanya. Saudara, istri saya ini kan pendeta gereja Metodis. Metodis itu dari kata metode. Segala sesuatu diukur dengan pikiran, logika. Saya ini pendeta gereja Metodis, iman saya karismatik, iman saya Pentakosta. Nggak nyambung kan? Suatu ketika kami berantem besar-besar, bukan berantem pukul-pukulan. Dia marah sama saya. Saya tinggalkan kamu, dia tinggalkan saya ketika saya doakan rumah itu. Saya kejar dia, saya tarik. Awas ya, suatu saat kalau Tuhan kasih rumah seperti ini, kau tidak boleh tidur di dalam. Ya, kau tidur di luar saja. Karena kau gak percaya dengan imanku. Saudara, saya punya iman, itulah iman. Saudara, tahun 2019, Tuhan kasih hikmat kepada saya. Kau kan punya rumah di Serang. Tanahnya luas, 233 meter. Sekarang kau bangun rumahmu di situ, kau pindahkan rumahmu itu di Serang. Itulah kasih hikmat Tuhan kepada saya. Saya terjemahkan itu. Tuhan ingin saya bangun rumah seperti itu di Serang. Saya foto rumah itu, saya minta izin kepada pemilik rumahnya. Saudara-saudara, baik di dalam, di luar, semua saya foto. Saudara, saya panggil tukang dari Sukabumi, 10 orang untuk membangun rumah itu di Serang. Dari mana uangnya? Dari uang yang saya simpan selama 17 tahun dari penghasilan di luar gaji itu. Dan itu tidak diketahui oleh istri saya. Kalau diketahui nanti disita lagi. Ya. Saudara, tanpa sepengetahuan istri saya bangun rumah itu. 2019 dibangun, 2020 selesai. 1 tahun rumah itu dibangun. Rumah itu sama persis dengan rumah yang saya doakan di Karawaci. Modelnya sama, bentuknya sama, tapi harganya yang beda. Saudara, saya mau katakan, itu iman nggak? Iman, itulah iman. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau kau mau melihat Tuhan bekerja, berimanlah. Saudara, saya buktikan Tuhan bekerja dalam setiap hidup saya. Rumah itu selesai. Ketika selesai, saudara-saudara, saya ajak istri saya jalan-jalan ke Serang. Saya nggak kasih tahu mau kemana. Sampai di rumah itu, saya pikir istri saya pingsan, saudara-saudara. Ternyata dia bilang begini, Pak, bagus juga rumah kita ya. Saya bilang, itu bukan rumahmu ya. Itu adalah rumahku. Masih ingat nggak kau ketika saya mendoakan rumah yang di Karawaci selama 1 tahun lebih? Kau selalu mengatakan saya orang gila. Tapi saya mau membuktikan, Tuhan yang saya imani itu adalah Tuhan yang mau membuktikan segala imanku pada hari ini. Dan ingat gak janjiku Panu apa? Kau harus tidur di luar. Saudara, dia terdiam sejenak. Lalu dia peluk saya. Saudara-saudara, dia menangis. Saudara-saudara. Lalu saya bisikan di telinganya. Kau menangis karena kau takut tidur di luar?
Saudara, dia tambah menangis, saudara-saudara. Sampai 3 kali saya katakan seperti itu kepada dia. Lalu dia yang terakhir berkata, "Pak, aku bukan menangis karena aku takut tidur di luar. Tapi aku menangis betapa dahsyatnya imanmu yang tidak bisa kupikirkan dengan pikiran-pikiranku." Saya bilang, selama kau mengandalkan pikiranmu terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, kau tidak pernah akan merasakan betapa dahsyatnya Tuhan itu dalam hidupmu. Hari ini, kau harus merubah pikiranmu menjadi pikiran Tuhan. Beriman, jangan ukur logika-logika berpikirmu dengan mujizat yang Tuhan mau berikan kepadamu. Saudara, mulai saat itu istri saya tidak lagi mengandalkan pikiran-pikirannya, mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kami sudah tinggal 5 tahun di tempat itu. Tempat itu memberkati setiap kehidupan kami. Saudara, saya mau katakan begini, kalau kau imanmu dikuatkan, kau pasti akan tahu bagaimana merasakan dahsyatnya Tuhan dalam setiap kehidupan. Amin. Jadi nggak usah khawatir. Ya, Tuhan itu tahu segala keperluan dan kebutuhan-kebutuhan kita. Dia percaya, kau percaya kepada dia, dia akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupanmu. Jangan bimbang seperti murid-murid Tuhan tadi. Sekian lama bersama-sama dengan Yesus, malah bertanya orang, apakah dia ini? Iman mereka nggak bertumbuh. Amin. Saudara, itu yang kedua. Saudara, yang kedua, mengapa kita harus mengenal Tuhan, saudara-saudara? Kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, Tuhan itu akan memberikan keselamatan kepadamu. Keselamatan itu bukan sekarang, tapi sampai selamanya. Ada jaminan keselamatan, saudara-saudara. Saudara, kalau kau hari ini takut dengan kondisi yang terjadi pada hari ini, saudara-saudara, itu berarti kau nggak mengenal Tuhan dengan baik. Kalau kau mengenal Tuhan dengan baik, Tuhan akan memberikan jaminan keselamatan kepadamu sekarang dan selamanya. Dimanapun engkau berada, apapun kondisimu, jaminan keselamatan itu Tuhan berikan kepadamu. Kalau kau kenal dia, saudara-saudara. Saudara, umat Israel, saudara-saudara, ya, dia tidak mengenal Tuhan dengan baik. Ya, karena tidak mengenal Tuhan dengan baik, Tuhan bikin mereka berputar-putar di padang gurun selama berapa? 40 tahun. Kenapa? Karena mereka nggak kenal dengan Tuhan dengan baik. Dikasih makanan pun mereka masih menggerutu. Diberkati pun mereka masih melawan. Tapi kasih Tuhan panjang kepada mereka. Siang hari mereka diberikan tiang awan. Malam hari diberikan tiang api. Pemeliharaan Tuhan itu sepanjang masa pada hidup mereka. Tetapi mereka tidak mau mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga Hosea berkata dalam Hosea 4:6a, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara-saudara, umat Israel ditegur, dihukum Tuhan karena mereka tidak mengenal Allah dengan benar. Sehingga hidup mereka menderita. Jauh dari Tuhan. Saudara, kalau kau jauh dari Tuhan, hidupmu akan mengalami penderitaan. Ya, kita sebagai orang Kristen harus sungguh-sungguh, saudara-saudara, mengenal Tuhan dengan baik. Lewat apa? Lewat kebenaran firman-Nya. Ya, mengenal Dia dengan baik. Saudara-saudara, supaya apa? Hidup kita dijaga oleh Tuhan. Keselamatan itu diberikan kepada Tuhan. Jaminan itu ada. Saudara, kalau kau beli alat-alat elektronik, jaminannya berapa lama? Paling lama 1 tahun. Tapi kalau kau kenal Tuhan, jaminannya apa? Jaminannya keselamatan sekarang dan selamanya. Garansinya itu full, saudara-saudara. Nggak hanya setahun, nggak hanya 2 tahun, saudara-saudara. Ya, kepala-kepala keluarga, kau adalah imam dalam keluarga. Kau harus menjadi orang yang mengenal Tuhan dengan baik, sebab engkau adalah imam dalam keluarga. Kalau imamnya tidak mengenal Tuhan dengan baik, bagaimana dia membawa keluarganya datang kepada Tuhan? Maka saya mau katakan, sebagai kepala keluarga, kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Sebab jaminan keselamatan itu ada dalam diri kita sebagai imam.
Ya, jadi jangan kita bangga menjadi orang Kristen yang 10 tahun, 20 tahun. Tidak ada jaminan bagi kita mengenal dia dengan baik. Saudara, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu, saudara pernah dengar nggak Pasar Ibu di Serang yang membunuh istri? Suaminya ini satu arisan dengan saya. Orang yang kelihatannya rajin sekali beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin datang persekutuan, rajin datang arisan-arisan. Ya, lalu tiba-tiba saudara-saudara, dia bunuh. Saudara, ketika dia bunuh istrinya, dia masukkan dirinya ke dalam karung, dia ikat sendiri. Seolah-olah terjadi perampokan, saudara-saudara. Itu 3 bulan yang lalu. Saudara pernah dengar nggak di Serang? Itu dekat rumah saya. Di Facebook juga ada. Istrinya Boru Sihombing itu saya. Saudara, Wadison bisa membunuh istrinya, saudara-saudara? Lah, kok ibu tahu ya? Ya itu tadi. Karena ada wanita lain yang mungkin membuat dia terlena, lupa dia adalah seorang imam yang baik di dalam keluarga. Ternyata sejak tahun 2023 sampai 2025, dia sudah menjalin cinta dengan wanita lain. Tahun 2025 baru ketahuan oleh istrinya ketika istrinya membaca WA di HP-nya. Lalu mereka bertengkar, malam harinya habis bertengkar, dia bunuh istrinya. Lalu dia bikin sandiwara. Bahkan ketika penguburan pun, saudara-saudara, semua orang termasuk saya terhipnotis oleh sandiwaranya, saudara-saudara. Dia bawa pakaian pernikahannya, dia menangis di depan orang. Saudara-saudara, sehingga orang merasa kasihan dan ibah melihatnya. Saudara bisa bayangkan. Tidak ada yang tahu dia adalah pelakunya pada hari itu. Malam harinya dia menyerahkan diri ke polisi, mungkin nggak tahan dengan dosa yang dia lakukan. Saudara, ketika dia menyerahkan diri ditahan polisi, besoknya saya datang ke situ. Saya temui dia di dalam penjara. Saya katakan begini, kenapa kau bunuh istrimu? Kenapa kau bunuh istrimu? Karena itu Boru Sihombing itu saya. Lalu apa jawabannya? Dia panggil saya Lae. Lae. Dalam Alkitab berkata, hanya kematian yang bisa memisahkan saya dan istri saya. Saudara masih bisa berkata begitu. Hanya kematian yang memisahkan saya dengan istri saya. Saya bilang, kematianmu bukan kau bunuh istrimu. Kematian itu Tuhan yang mengambil nyawanya, bukan kau. Otakmu. Ya, dia sepertinya nggak ada dosa mengatakan itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan tadi, tidak ada jaminan bagi kita mengenal Tuhan dengan baik. Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Setiap hari bernyanyi, setiap hari memuji Tuhan, kelihatannya baik sekali, harmonis dengan keluarganya. Ternyata nggak jadi jaminan dia mengenal Tuhan dengan baik. Saudara, kalau kau mengenal Tuhan dengan baik, kau akan bawa keluargamu menerima keselamatan itu. Amin. Istrimu, anak-anakmu, keluargamu, kau bawa menerima jaminan itu sekarang dan selamanya. Maka saya mau katakan sebagai kepala keluarga, mari kita bentengi diri kita, mengenal Tuhan dengan baik, supaya apa jaminan itu ada pada kita. Saudara yang terakhir, saudara-saudara, 3 saja ya, gak usah sampai 200 ya Pak Gembala ya. Ya Bu Pendeta ya, Bu Gembala ya, 3 saja yang terakhir. Kenapa kita harus kenal Tuhan dengan baik? Saudara, sebab kalau kita kenal Tuhan dengan baik, ya, maka Allah itu adalah Allah yang mulia dari segala sesuatu. Kalau dia mulia, kemuliaan itu akan kita terima dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara, Paulus mengatakan begini dalam Filipi 3:8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sebagai sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Paulus itu bukan orang ecek-ecek. Paulus itu bukan orang biasa. Dia orang pandai, orang terpelajar. Orang yang memiliki harta. Bagi dia, segala sesuatu itu sampah ketika dia sudah kenal dengan Kristus. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Jabatanmu, kedudukanmu, hartamu, ya, itu adalah sampah
kalau kau tidak kenal dengan Kristus. Tapi kalau kau kenal dengan Kristus, semua yang kau miliki itu akan menjadi mulia bagi Tuhan. Amin. Maka kenallah Tuhan. Sebab segala sesuatu itu akan berdampak dalam hidupmu, membawa dampak dalam hidupmu. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata bahwa segala sesuatu dianggap rugi, bahkan dianggap sampah karena dia mengenal Kristus. Tuhan lebih mulia. Kemuliaan Tuhan itu akan memberkati kehidupan kita. Kemuliaan Tuhan itu akan membawa kita menjadi hidup yang berarti. Kemuliaan Tuhan itu akan membentengi hidup kita menjadi sesuatu yang berharga. Saudara adalah orang biasa. Kalau Tuhan memberkati kehidupanmu, kehidupanmu akan membawa dampak yang luar biasa bagi banyak orang. Itulah kemuliaan itu. Paulus, ketika dia kenal dengan Yesus, segala sesuatu yang dia lakukan membawa dampak yang begitu luar biasa bagi pertumbuhan orang Kristen pada waktu itu. Amin. Kalau kau berdampak, hidupmu akan membawa berkat dimanapun engkau ditempatkan Tuhan. Baik di pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tangga, bahkan di gereja ini. Amin.